pemerintah, presiden hanya mengatur kebijakan. Oh. Teknisnya oleh Pertamina. Ya. Jadi presiden tidak sampai bahwa beli cara begini, beli di sini, tidak. Nah, tadi terkait dengan tadi yang disampaikan oleh saksi bahwa Pertamina tidak sendiri, pasti ada kementerian yang lain, Kementerian SDM sebagai stakeholder energi yang melaksanakan kebijakan energi, Pertamina BUMN ada Kementerian BUMN. Pertanyaannya, apakah Pertamina akan menunggu dari tindakan misalnya perintah dari Kementerian BUMN ataupun penyampaian dari Kementerian SDM, ataukah Pertamina langsung bisa bertindak sendiri? Pertamina itu dalam hal urusannya, oke. itu bisa langsung. Ya. Tapi terkait dengan kebijakan energi ini, Pak, yang ditanyakan dalam persidangan ini, kebijakan energi untuk melaksanakan Perpres ini, apakah Pertamina langsung bisa bergerak sendiri, ataukah menunggu dari misalkan penugasan dari Kementerian BUMN dan misalkan untuk volume dan sebagainya menunggu dari Kementerian SDM? Setahu saya dalam menentukan Perpres ini selalu dibuat oleh tim. Tentunya yang membuat ini, setahu saya pada waktu itu tim dari SDM. Jadi ini adalah suatu keputusan bersama. Kemudian tentang teknisnya, sekali lagi, apakah beli di mana, itu tidak diatur oleh instansi lain, hanya oleh Pertamina sebagai lembaga atau sebagai organisasi bisnis yang berhak untuk itu. Ya, kalau di dalam Perpres ini pasal 4 disebutkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menetapkan blueprint pengelolaan energi nasional setelah berkonsultasi dengan menteri terkait. Jadi blueprintnya akan ditetapkan oleh Kementerian BUMN dahulu. Ya, karena lembaga Energi. Perpres ini susun bersama dengan SDM. Oke. Kebijakannya, sekali lagi, kebijakannya disusun bersama. Terima kasih, Pak JK. Izin menambahkan sedikit, Yang Mulia. Kepada saksi, tadi saksi sudah menjelaskan bahwa ada dua ketahanan yang paling utama, yaitu ketahanan pangan dan ketahanan energi. Saudara juga sudah menjelaskan bahwa ketahanan energi itu lebih baik oversupply daripada kekurangan. Yang ingin saya tanyakan kepada saksi, apakah saksi tahu bahwa berdasarkan data dari Kementerian SDM sampai saat ini, kebutuhan LNG di dalam negeri itu masih cukup dipasok oleh kebutuhan domestik. Dan sampai dengan saat ini Kementerian SDM tidak pernah menerbitkan rekomendasi impor untuk LNG yang akan masuk ke Indonesia. Apakah Bapak tahu? Saya kira contohnya tadi digambarkan, Presiden Jokowi sendiri datang ke Amerika antara lain berbicara tentang impor itu. Dan itu pasti konsepnya diatur oleh Kementerian SDM. Artinya Kementerian SDM mengetahui tentang impor tersebut. Tapi sampai dengan saat ini tidak ada impor itu tidak masuk, Pak. LNG itu tidak masuk. Tidak masuk pada waktu tahun 2020, 2001 pada waktu COVID. Memang setelah itu industri di mana menurun. Jadi waktu COVID kita tahu semua itu bekerja di rumah, berarti AC tidak jalan, atau industri kebutuhan menurun, orang tidak berjalan, akibatnya kebutuhan energi menurun sekali di seluruh dunia, sehingga terjadi supply. Karena itu tiba-tiba harga minyak turun berarti juga harga LNG turun. Tapi setelah itu merangkak, maka terjadilah suatu kenaikan akibat geopolitik, bukannya kebutuhan naik, tapi supply yang kurang. Nah, dalam hari ini tentu saya tidak mengikuti apakah lebih atau kurang. Nah, tapi kemudian juga sebagai lembaga bisnis, kalau itu pun berlebih, maka tentu dapat dijual dengan untung. Masalah. Ini lembaga bisnis. Jadi saya ingin sekali, Pertamina itu bukan lembaga pemerintahan yang terkait dengan aturan-aturan ketat, tapi bisnis itu harus sesuai dengan kondisi hari ini. Saya ingin tanyakan begini, Pak. Karena pada awalnya Pertamina itu bermaksud mengimpor LNG dari Amerika dari senior itu untuk memenuhi kebutuhan domestik, antara lain untuk kebutuhan PLN dan juga untuk kebutuhan FSRU yang dibangunnya. Tapi dalam kenyataannya, HOA, Head of Agreement, antara PLN dengan Pertamina di tanggal 16 Juni 2011
itu berakhir di tanggal 16 Juni 2012. Tidak dilanjutkan dengan perikatan jual beli. Kemudian, Pertamina mengirimkan perjanjian kerahasiaan MCA kepada Xenier bahwa dia akan membeli untuk memenuhi kebutuhan FSRU di Jawa Tengah dan juga Bapak untuk Ketua, memenuhi kebutuhan PLN. saya kira pertanyaannya ini teknis tadi. Saksi kan sudah mengatakan Ya, saya ingin wilayahnya itu kan menjelaskan dulu. kebijakan. Ya, jadi mohon saya kira pertanyaan itu nggak pas kepada saksi yang ditanyakan tentang HOA kebajikan itu udah sangat teknis. Ini Saya belum masuk jadi ke keberatan pertanyaannya, gitu yang Ya, dengan cukup kami bisa mengerti. Maksudnya Pak Jaksa ini sepertinya hanya ingin menjelaskan lebih awal. Iya, yang mulia. Ya, Ingin ya kan? menjelaskan Ya, faktanya. nanti tergantung bagaimana. saksi bisa atau tidak, tahu atau tidak. Silakan Pak Jaksa lanjutkan. Silakan aja saksi. Iya. Kemudian Pak, atas dua dasar itu dilakukanlah perikatan jual beli SPA antara Xenier dengan Pertamina. Ada 2 kali di tahun 2000. Paling yang terdepan sendiri mereka itu. Nah itu loh Mas Khaled, jadi mereka tuh nggak ngerti, nanti dikiranya kita nih berkedok agama lagi kalau ngomong karena Allah itu, nggak usah lama. Jadi mereka tuh mana percaya yang kita bilang, mereka tuh bernarasi agar Jokowi ini nggak kelihatan lagi maksudnya. Ya, kita ini nggak boleh percaya sama mereka, Bang. Kalau percaya sama mereka berarti kan ya itu tadi. Kita bahaya kita gitu loh. Kalau sampai kita bicara kehendak Allah itu, boh mereka itu mana ngerti itu, omongan typingnya aja asu apa. Nggak ngerti dia itu. Mana ada sopan-sopannya kalau mereka naik. nggak ada sama sekali sopan-sopannya mereka barisan sakit hati itu nggak ada, cuman bisanya bacot gitu aja. Tapi nyerang balik kadang-kadang, kok aku nggak dihargai di sini katanya. Lah. Ya ngapain kita mau menghargai dia karena dia bukan aluran kita. Nah. Orang yang tidak seide sama kita ngapain juga kita harus kita ini kan gitu. Biarin aja, yang penting kita ya jauh bener jangan, deket bener jangan gitu. Masalah aja. Ini Bang Buaya nih sesuai namanya loh, kok suaranya kok kayak buaya aja kayak gitu. Mas Khalid, terima kasih Mas Khalid. Kalau saya buaya, kalau dekat sama cowok saya mau jauh-jauh, tapi kalau sama cewek saya mau deket-deket. Iya Bang, kalau cewek nggak masalah Bang, nggak masalah. Ya, biar jelas. Apa? Kita kalau jauh dari cewek, yang diperlukan. Gitu. Kalau sama cowok ya buat apa kita nggak perlu sama cowok, perlu kita kan sama cewek-cewek kan itu. Nah, ini Pancasoka, yang namanya uang menurut kamu bisa jadi apa? Dari pemilu lagi yang kamu ulang, pemilu udah jauh loh. Bang, apa ayah pengikutnya 0? Lagi kalau 0 pengikutnya, abal-abal. Bodong itu Bang John. Kalau pengikut 0. Iya, kalau saya mengatakan pengikut 0 itu bukan akun bodong, sesuai yang tergantung dalam kolornya. Bulat ini loh. Bang, orang kalau hasil pemilu manipulasi itu, orang itu sangat tidak layak dianggap orang pintar. Tahu nggak? Saya ini ketua PPK pada saat pemilu itu. Saya menunggu dari PPS suara, saya kumpulkan di kecamatan, saya hitung, saya antar lagi ke kabupaten. Orang yang mengatakan manipulasi ini justru gimana caranya? Caranya kalau bisa manipulasi suara itu loh. Bang, aku mau Bang tanya Bang sama Abang Bang. Abang kan jadi ketua PPK ya. Dulu Iya. pernah ditawarin nggak dulu mau dibikinin KTP angin dulu. Pernah ditawarin nggak Bang? Kurang ajar. Bagaimana bisa data aja kan kita minta ada petugas coklat cari data suaranya Mau pemilihnya. dibikin KTP angin katanya.
Dan itu ada sistemnya bang, ada sistemnya. Kalau dimasukkan belakangan nggak bisa masuk di sistem itu. Biasanya kan masuknya kan lewat belakang bang, bisik-bisik tetangga. Nah, mungkin yang bisa manipulasi itu lewat lubang burit kali ya. Mana lagi nih yang kontra ini? Bang Putra ketawa dia. Iya, tiap saksi calon itu ada di TPS. Ayo, mana yang kontra lagi naik? Tapi kalau Ada naik, bang saksi, tapi kata mereka itu kan kita kan di mereka itu kan dibohongin oleh kita kan gitu. Nah, Ayo, makanya mereka mengatakan kita nih bodoh, tolol. Justru mereka nih nggak tahu sistem, nggak tahu aturan. ayo para pembenci naik di sini. Mumpung hari ini kami pingin bertengkar benar ini. Ya, tapi saya kasih syarat. Saya kasih syarat kalau naik di sini bawa data yang valid. Jangan ngawur kayak tadi. Nih, mumpung di sini ya lengkap nih. Ada orang Jakarta, ada orang Agung, ya kan? Orang PPK, orang KPU yang mengatakan kalau nggak saya nggak terpilih presiden boleh lah. Kalau Pak Jika ya jangan. Tapi abangku, ayah kan dulunya kan ini ya, pernah ditawarin juga dikasih kunci surga ya. Kurang ajar. Malah aku sampai sekarang surga tuh nggak tahu tempatnya bang, apalagi ditawarkan. Aku dulu sempat aku bantah bang, itu kan milih gini gitu si A si B itu kan tergantung hati hati saya. Jangan. Kalian mau tahu nggak surga mana? Belum tahu. Sebut aja biar tahu. Itu Gembala Cinta surga itu, surga dunia. Masya Allah. Amin. Wolo kuoto. Ya kan? Surga dunia nggak? Benar nggak? Boleh jadi. Loh, kok bisa Semua juga jadi? kan, semua juga kan bang, kalau surga dunia itu bukan di cewek doang, laki-laki juga sama. Lah iya, kan surga kan. Kalau kami laki kan ngomongin perempuan tuh surga dunia, perempuan Iya. ngomongin kami laki surga dunia kan? Surga dunia, iya. Sama-sama ke surga. Tapi kalau bagi laki-laki bang bukan surga, karena laki-laki ya gimana mau masuk surga? Surga itu kan di dalam, kita nggak punya ininya, nggak punya lubangnya. Kurang ajar emang buaya mandiri ini emang. Yang punya surga itu orang perempuan bang. Kurang asam, ujung-ujungnya ngeres. Tapi Bang John gini ya, saya pribadi, Gibran sekarang jadi wakil presiden ini bangga. Jadi saya berpikir gini, mungkin anak saya bisa juga kesempatan untuk bisa jadi kesempatan gitu, mencontohkan seperti Gibran atau Gibran jadi contoh lah untuk anak saya atau anak-anak yang lain gitu. Kayak gitu. Makanya Begitu kan nggak, Bang John? iya betul. Jadi ini kan gemboknya masa depan anak muda itu udah jelas sekarang kan. Gemboknya udah dibuka sama Mas Gibran. Selama ini kan anak muda kita tidak punya kesempatan. Betul. Tidak punya kesempatan dan tidak diberikan kesempatan. Iya. Nah itu. Nah dengan terpilihnya Mas Gibran menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia sudah membuka kesempatan bagi seluruh anak-anak muda Indonesia berikutnya kan gitu seharusnya. Iya, terkecuali bang, terkecuali pembenci tidak ada kesempatan untuk buang. Itu dulu.
Nah, Jadi kan? ada motivasi buat anak-anak saya gitu, anak kita gitu ya Kalau Bang ya. Motivasi Itu, Bang. ini, Kalau motivasi pembenci ini itu- Bunda, bukan hanya untuk anak muda, tapi motivasi buat kita sebagai orang tua gitu loh. Iya justru itu. Itu. Jadi Nah, untuk menyemangati, bahwa Gibran ini adalah satu contoh dan satu peluang untuk ke masa depan. iya. Itu. Tapi kalau sayang. barisan sakit hati bukan kayak gitu. Maunya anak muda itu ditenggelamkan, yang tua-tua udah jompo itu baru diajukan, gitu maunya. Jangan pula kau ngomong jompo-jompo mentang-mentang kuda tua. Suwe bener. Iya. Gitu loh. Begitu. Mana Makanya rata-rata kalau dia orang itu agak waras, malas dia masuk room sini. Yang sinting-sinting aja dia berani debat ke sini karena ngawur-ngalur ngidul, sudah tuh kabur gitu loh. Ya toh? Gitu loh. Kayak nggak berpikir ke arah sana sampai jauh gitu. Apa begitu menahunnya kebenciannya itu, atau memang nggak mau pengen Anies gitu yang di atas ini, atau gimana ya? Tujuan Pak Jika ya Anies bersama Pak Jika tuh maju 2029, tahu nggak? Ini kan masih jauh Bang itu. Ya kan tapi dari Juga sekarang belum kan tentu mereka juga. Kan waktu sidang MK Anies nggak boleh lagi mencalonkan seumur hidup kan sama itu. Kalau nggak salah ada rekamannya di saya dah. Ya gimana mau mencalonkan, duit aja nggak punya, utang aja belum dibayar. itu itu ponisnya di Tapi PD-nya mereka tuh atas nama rakyat Indonesia, Iya, kepedean. saya paling benci itu. Seluruh rakyat Indonesia lah, kita kan rakyat. Seluruh rakyat Indonesia mendukung Anies. Gua rakyat kagak. Ya kalau rakyat Indonesia seluruh dukung Anies, toh dia jadi presiden sekarang. Buktinya 24%. Makanya. Mikirnya nggak ke situ gitu loh. Saya aja yang nggak kuliahan ya. Pada intinya kan memang apa doktrin itu memang bahaya ya, bahaya. Gitu loh. Tapi Dia bisa wajar bang, dia berbicara kayak gitu wajar, karena apa, bibir mereka itu kan nggak bertulang, wajar. Tapi nggak seberapa itu Bang. Yang paling lucu ngutang sampai 30 T ke negara, lalu seolah-olah dia tuh dijolimi. Yang nggak pernah dapat utang dari negara nih diam, yang dapat 30 T kok kayak cacing kepanasan. Gimana itu? Tapi kalau utang itu masih dia harapan kembali bang. Yang nggak enak ini ada bang, Monas itu kayu yang gede-gede ditebangin, entah dikemanain. Nah itu Enggak, ngutangnya untuk musuhin orang yang ngutangin gitu loh. tahu dia uratnya udah putus itu bang, berarti nggak punya malu dia mereka itu. Tapi jangan juga kamu bilang jompo-jompo, nggak usah tadi. Aku tua nih, kamu bilang nggak usah. Gimana juga kamu banyak. iya. Saya masih muda. Betul, saya masih muda. Aduh. Jangan gitulah buaya, mentang-mentang kok aku udah tua gini masih doyan ini. Berarti gini bang ya, belum tahu seberapa surga ya, jadi makanya masih doyan kan gitu. Ini Gembala Cinta ini udah ada 46 pastinya kan? Udah lansia dia. 27 barangan. Berapa? 27. Masih seumur 27 jalan-jalan, 27 jalan-jalan itu. Masih seumur jagung dia bang. 27 sudah tahu sisa ini, nggak tuh lebih. Jalan-jalan 27-nya. 27 lebih. Lebihnya perkiraan aja. Masih seumur jagung bang. Cokis, pendukung Jokowi itu semua kaya.
nggak pernah dibayar, kayak untuk demo, untuk alat, sebagai alat untuk ngoceh-ngoceh nggak pernah. Tahu nggak? Naik aja. Pendukung nasi Cokis. bungkus. Cokis. Kaparan gue? Cokis Emang naik emang aja kayak ke Komal. emang kayak barisan sakit hati. Kalau nggak ada nasi bungkus nggak ini. Saya kalau kita- dikasih nasi bungkus saya terima loh, nasinya saya makan, bungkusnya saya kasih sama coki stick gitu. Siapa yang mau ngasih saya nasi bungkus siang ini saya terima dengan senang hati. Nih kirimlah ke sini, Cokis. Kirimlah. Tapi kalau masih ada yang ngasih masih enak bang. Yang nggak enaknya itu bang, yang nggak diundang aja datang. Nah itu yang nggak enaknya. Nggak diundang udah datang kan gitu. Waduh. Tapi Gila. rumornya dicuekin SBY ya, kalau nggak salah. Masa? Rumornya sih begitu. Ya gimana nggak dicuekin dong, dia nggak diundang datang, tamu yang nggak diundang. Al Nur, terima kasih. Al Nur Faliza. Akhir-akhir ini habis jalan lihat mereka itu ini. Tadi seru juga ya, sampai 200-an ini tadi ya. Kena pelanggaran si Duda itu langsung hilang, penonton kita kucluk Duda itu. Bang Nggak L belanja ini, Bun, Bang L ini Udah kebiasa. tadi subuh. Ya Bang Joni. nggak aktif Bang, lagi WA. Masih itu Tidur, Bang Eli itu tidur, tau nggak? Biasa Nggak, dia dia tidur nggak, tidur dia lagi apa? Itu Bang Eli. Bang Kalau Eli. ada musuh baru dia itu. Nggak, Kalau nggak, ada dia- musuh diem aja kayak gitu, memang kebiasaan. Bang. Enggak, dia lagi bikin apa, speedboat. Oh, bikin speedboat. Dia lagi Mau- bikin speedboat di rumahnya. Oh, mau ngangkutin sini, mau ngangkutin barisan sakit hati. Awas gatal Bang El, kena fiber itu gatal-gatal. Kalau nggak pandai jangan Bang El, jangan. Ini udah mau jadi tapi Bang, udah mau jadi Bang, tinggal mesinnya doang naikin. Kemarin ya. Mantap. Baju lagi kamu ya. Udah mau jadi itu speedboatnya. Keren lagi. Bang El jangan main ke laut Bang El, jangan. Nanti kena rudal. Nah, itu yang gua takutin. Rudal itu Kak. Ya kan? Dikiranya speedboat Iran, nanti tahu-tahu rudal Amerika masuk dari bawah. Dari spon EPA, dari spon aku bikin. Nah. Sepil udah jadi berapa persen?